Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar pada pagi hari ini? Tentunya saya berharap Bapak Ibu, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Oke, perkenalkan saya Ella sebagai MC pada pagi hari ini. Tentunya saya sangat senang sekali bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di acara Ngobrol Virtual bersama Mas Tovan, di mana kita akan membahas tentang tantangan dan juga peluang dalam memberdayakan UMKM, terutama untuk perempuan, di seluruh Indonesia melalui aplikasi teknologi. Oke, Bapak Ibu, tentunya acara ini diselenggarakan oleh Paroki Santa Maria Regina berkolaborasi dengan Lapak Kita, kemudian dari seksi PSE, seksi Komsos, dan FPS, dan tentunya didukung oleh Bank Universal BPR. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara pada pagi hari ini, tentunya saya akan membacakan rundown yang akan kita jalani bersama. Yang pertama, kita akan melakukan talk show bersama dengan Mas Taufan tentunya. Kemudian nanti juga kita akan melakukan pengundian atau lucky draw. Nah, di sini aku akan bacakan sebentar untuk tata cara mengikuti pengundian ataupun lucky draw-nya. Setiap peserta menggunakan nama asli, jadi ketika Bapak Ibu belum menggunakan nama asli yang sesuai dengan diregistrasi, bisa diubah ataupun bisa meminta bantuan dari para panitia untuk diubahkan namanya sehingga bisa memudahkan panitia ketika Bapak Ibu bisa menjadi pemenang. Kemudian tentunya saya berharap untuk mengikuti acara dari pagi hingga pada siang hari nanti. Jadi jangan tiba-tiba keluar ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mengikuti acara pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama. Untuk doa pada pagi hari ini, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Victor Toto Sudityo untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Victor, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Led Gabriel ya. Baik Bapak Ibu sekalian, para anggota Lapak Kita, baik yang juga dari Paroki Gereja San Mare serta dari tim pembicara Armata, mari kita mulai dengan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar acara ini boleh berjalan lancar dari sejak awal sampai sesi terakhir. Mari saya akan pimpin dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena acara ini boleh terselenggarakan. Kiranya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin perjalanan acara ini, agar kami semua menjadi bersukacita dan banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, agar hati dan pikiran kami boleh terbuka untuk menerima segala masukan apapun yang dapat kami pelajari dari acara ini. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Victor untuk doa pembukanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Pada panitia, saya persilakan untuk memutar lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Oke, selanjutnya Ella ingin mempersilahkan kepada Bapak Kaman Siboro selaku Wakil Ketua 1 DPH Paroki Bintaro Jaya untuk memberikan sepatah dua patah kata selaku perwakilan dari Santa Maria Regina. Kepada Bapak Kaman Siboro, saya persilakan Bapak. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan kami atas nama Bintaro Jaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia. Karena ini webinar sudah webinar beberapa seri dan hari ini sungguh luar biasa juga melakukan webinar bisa mengundang pembicara yang luar biasa juga. Jadi secara khusus kami ucapkan terima kasih atas kesediaan pembicara yang sangat masih muda, Mas Taufan, tapi sudah sukses, yaitu pendiri dan CEO Amarta. Termasuk juga moderator Bapak Niko Mardiansyah, tim FPS, tim PSC, dan para sponsor. Serta semua pihak sehingga terselenggaranya acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta yang kami cintai dan banggakan hari ini. Termasuk juga acara ini direlay baik komunitas San Mare maupun komunitas Bank Universal. Jadi nanti ini akan didengarkan seluruh sentro dunia. Puji syukur atas segala berkatnya sehingga kita bisa menyelenggarakan acara webinar ini dengan tema tantangan dan peluang memberdayakan perempuan UMKM di desa melalui teknologi. Jadi bagaimana kantornya di Jakarta tapi bisa melayani para ibu-ibu perempuan yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Kita semua mengalami dan merasakan dampak pandemi COVID krisis multidimensi ini pada segala aspek kehidupan umat maupun lingkungan kita semua. Kita sedang melewati zona khawatir, zona belajar, dan zona bertumbuh dengan berdamai dengan masa COVID ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dengan berbagai level kesiapan dan kondisi mental kita masing-masing, kita sekarang perlu saling berbagi dan saling meneguhkan pengalaman kita masing-masing untuk memperkaya kesiapan kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Harapan kami, dengan inspirasi acara hari ini, kita segera bergerak bertumbuh, bisa dipercepat dengan belajar dari pengalaman pembicara, Mas Taufan pendiri, dan CEO Amarta Lembaga Keuangan yang bergerak di bidang keuangan pinjam-meminjam, yang sudah sangat berpengalaman berhasil membangun Amarta dan membantu para UMKM perempuan selama ini. Sepengetahuan saya nih, kalau pinjam dana di Amarta sangat mudah dalam bantu UMKM, antara lain tanpa jaminan. Beda kalau minjam di lembaga lain seperti Bank Universal, pasti diminta jaminan. Jadi acara ini kita harapkan bisa menambah pengetahuan, kiat sukses, dan bisa membantu masyarakat yang memerlukan. Bertransaksi dengan digital sudah merupakan keniscayaan dalam era disruption maupun pandemik sekarang ini, agar kita bisa hidup bertahan hidup. Karena itu, mari kita sama-sama belajar dengan berbasis berdagang IT ataupun digital. Acara ini juga dipandu oleh moderator yang memang sudah piawai dalam berpengalaman di Bank Umum sebagai Presiden FS yang selama ini juga sebagai mentor agar para pelapak makin aktif memanfaatkan platform lapak kita ini. Karena lapak kita ini adalah dari kita untuk kita. Kalau bukan kita lagi yang bisa membantu teman kita, saudara kita, siapa lagi? Kalau nggak nanti kita dijewer tetangga.
Mari kita mengikuti dan menyimak acara ini dengan serius sampai akhir nanti, karena juga ada door prize, jadi jangan sampai lewat. Akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses untuk kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan MC. Baik, terima kasih Bapak Kamensiboro atas kata sambutannya. Nah, selanjutnya aku mau langsung mempersilahkan moderator kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Aku mau mengundang Bapak Niko Mardiansyah selaku tim kerja dari lapak kita Santa Maria Regina. Kepada Pak Niko, selamat pagi Bapak. Terima kasih Ella atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membantu bincang-bincang santai kita sama tamu istimewa kita pagi ini yang sudah hadir di sini juga, Mas Alvan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya para pelapak kita, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk hadir di dalam acara webinar pagi hari ini ya. Senang kita bisa kumpul, bisa ngobrol, juga ada tim dari Amarta juga. Jadi sebelum saya memulai memandu acara ngobrol bersama Mas Taufan, saya mewakili teman-teman panitia, tim kerja lapak kita hendak menjelaskan kenapa sih kita menyelenggarakan acara ini gitu ya. Seperti yang kita semua tahu, lapak kita ini adalah media iklan usaha online bagi UMKM di Paroki San Mario Bintaro. Juga sekaligus sebagai satu paguyuban atau komunitas usahawan para pelaku usaha di Bintaro, di mana kita baru mulai sejak September 2020. Dan misi kita ini adalah bela rasa sesungguhnya. Jadi kita membantu satu sama lain dalam kondisi krisis ekonomi pandemi COVID ya. Dan lapak kita ini juga berkembang menjadi satu kegiatan pengembangan daripada pelapak, supaya para pelapak atau pelaku UMKM itu bisa makin maju. Nah, dalam kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan para pelapak itu, kebetulan ada tim penggerak lapak kita juga, Pak Georgie, yang kenal baik dengan Mas Taufan. Dan melihat ada warna-warna yang sama atau nilai-nilai yang sama antara visi misi lapak kita dan Amarta. Lalu beliau mengajak Mas Taufan untuk mau sharing, berbagi pengalaman. Makanya Mas Taufan bisa hadir di sini. Beliau adalah tokoh besar sih ya. Luar biasa bahwa beliau bisa hadir di sini. Dan sekaligus juga saya ingin menyampaikan bahwa webinar ini juga bisa terwujud karena kolaborasi dari beberapa pihak ya. Lapak kita, CPSE, Pak Georgie ketuanya, Sikomsos, FPS, dan juga dibantu oleh tim IT BPR Universal sebagai webinar hosting. Jadi atas nama panitia saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya buat semua para peserta yang telah hadir, Mas Taufan, tim Amarta, Mbak Derira, Mbak Joviana, juga Mbak Ana, dan semua kawan-kawan panitia lapak kita, dan BPR Universal yang telah mendukung dan menjadi hosting webinar ini, juga telah menyediakan door prize menarik sebesar 2,5 miliar apa 2,5 juta ya. Banyak lah door prize-nya ya. Terima kasih atas keterlibatan semuanya, atas kehadiran di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tak kenal maka tak sayang. Berikut ini saya hendak memperkenalkan CV singkat dari Mas Taufan. Rasanya banyak kita semua sudah mengenal siapa beliau ini. Karena kalau Mas Taufan ini sudah jadi public figure ya, terkenal di mana-mana ya. Mas Taufan ini lahir di Bogor 34 tahun yang lalu, jadi masih muda. Beda-beda dikit sama saya lah ya. Dan kalau kita lihat riwayat pendidikannya memang serem juga ya. Beliau lulus dari S1 Business Management ITB, kemudian melanjutkan kuliah di Harvard Kennedy School, S2. Jadi latar belakang pendidikan beliau memang luar biasa. Tetapi yang luar biasa itu adalah pekerjaannya gitu ya. Awalnya setelah lulus beliau kerja di IBM, itu juga perusahaan besar, dan nggak lama kerja di situ. Tahun 2009 beliau memutuskan keluar dari IBM, kemudian mendirikan Amarta sekitar tahun 2010, dan kemudian fokus di Amarta sampai
sekarang. Mas Taufan juga pernah diajak sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ini juga prestasi luar biasa. Jadi salah satu anak-anak muda yang luar biasa yang dipilih menjadi staf khusus. Penghargaan juga banyak. Ada Young Changemaker 2010, ada satu Indonesia dari Astra, ada Laureate Global Fellow, kemudian Ganesha Innovation Champion Award. Jadi luar biasa penghargaan yang diterima, tapi sesungguhnya penghargaan yang paling luar biasa adalah didoain oleh ribuan ibu-ibu yang dibantu di desa-desa. Itu menurut saya yang luar biasa dari Mas Taufan. Itu sekilas latar belakang atau CV dari Mas Taufan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol selama mungkin 30 menit. Nanti ada tanya jawab 30 menit. Nanti para peserta bisa, kalau mau bertanya, silakan membuat teks pertanyaan yang bisa diketik di kolom Q&A. Mari kita undang nih Mas Taufan untuk bisa hadir di screen utama. Kita sambut Mas Taufan yang luar biasa untuk hadir pada pagi ini. Terima kasih ya, Mas Taufan. Ya, terima kasih banyak Pak Niko buat ya openingnya. Ya, saya sendiri sangat berterima kasih diundang untuk sharing di acara ini. Terima kasih Pak Kaman juga tadi sudah memberikan pembukaannya. Dari saya ada prepare presentasi. Mungkin bisa mulai dari situ dulu. Saya share sekitar 10 menit. Baru habis itu kita bisa tanya jawab ya. Yes, Mas Taufan ya. Sambil disiapin. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol banyak hal yang Mas Taufan bisa cerita. Perjuangan beliau bagaimana membangun Amarta, dan juga misi-misi sosialnya, dan juga mengenai ini kita mesti diajarin mengenai teknologi nih ya, bagaimana teknologi itu bisa membantu banyak hal dalam kehidupan kita ya. Silakan Mas Taufan, monggo. Baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi rekan-rekan semua dari komunitas lapak kita. Buat saya di pagi ini tadi sudah sempat diskusi sekilas dengan Pak Niko, jadi mungkin akan lebih banyak bercerita tentang perjalanan saya di Amarta. Jadi saya memulai Amarta itu tahun 2010 dan kebetulan bulan depan tuh 26 April tuh 11 tahun umurnya Amarta. Ya, ternyata masih bisa survive juga nih, udah 11 tahun. Dan nggak ada yang pernah saya sendiri nggak pernah ngerencanain Amarta bisa tumbuh sampai 11 tahun dan berubah menjadi perusahaan teknologi, karena waktu awal 2010 tuh misinya tuh lebih banyak misi sosialnya. Jadi dulu 2010 kan kalau bisa dibilang akses permodalan dan mungkin sampai sekarang juga ya masih terbatas, terutama buat pengusaha-pengusaha yang mikro di pedesaan. Akses permodalan sangat terbatas, dan belajar di luar negeri itu di Bangladesh ada namanya Muhammad Yunus, dia baru dapat Nobel kalau nggak salah waktu itu, karena memberikan bisnis model ini group lending untuk ibu-ibu di desa, dan ternyata profilnya tuh secara geografis Indonesia itu sama gitu loh. Aku ngelihat hal yang mirip-mirip lah. Kenapa di Indonesia belum banyak kejadian kayak gini? Padahal akses permodalan tuh bisa, kalau buat yang people at the bottom of the pyramid itu bisa bantu mereka accelerate untuk naik kelas lah, keluar dari kemiskinan, dan misinya dari situ. Jadi mulai dari social project di situ, dan alhamdulillah sampai sekarang. Nah, kami di Amarta ini misi besarnya tuh mewujudkan kesejahteraan merata, terutama untuk masyarakat piramida bawah melalui pemberdayaan perempuan pengusaha mikro. Nah, ini ada video singkat tentang Amarta, mungkin bisa ditonton dulu. Tahun 2010, Andi Taufan Garuda Putra memiliki mimpi besar, mewujudkan kesejahteraan merata bagi kita Indonesia.
perempuan pemilik usaha kecil dan mikro di pedesaan. Kesuksesan ini berbuah pendirian Amarta sebagai koperasi, melayani 190 perempuan tangguh di Ciseeng, Bogor. Seiring perkembangan bisnis dan meningkatnya kesejahteraan para perempuan tangguh, Amarta berekspansi ke seluruh desa di Jawa Barat pada tahun 2015. Amarta juga menemukan kesempatan emas dalam menjembatani pemberi dana di perkotaan dan peminjam dana di pedesaan melalui teknologi demi layanan yang lebih luas dan lebih baik. Amarta bertransformasi menjadi perusahaan teknologi finansial peer-to-peer lending pada tahun 2016. Transformasi ini mempermudah perluasan akses pendanaan perempuan tangguh di pedesaan, serta memberikan alternatif investasi yang berdampak sosial kepada masyarakat di perkotaan. Meskipun tak lagi berbentuk koperasi, semangat gotong royong tetap terimplementasi. Dengan penerapan sistem tanggung renteng bagi peminjam dana, tanggung jawab satu peminjam dana dalam satu majelis berarti tanggung jawab peminjam dana lainnya juga. Sehingga terciptalah tanggung jawab bersama. Kemajuan Amarta melonjak dan berekspansi ke seluruh desa di Pulau Jawa. Dalam menyalurkan dana pada tahun 2017, Amarta juga berkolaborasi dengan lembaga perbankan nasional seperti Mandiri Tunas Finance dan Bank Permata. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019, Amarta menambahkan kolaborasi dengan Bank Mandiri, Bank Ganesha, serta Bank Mandiri Taspen. Seiring kemajuan Amarta, jumlah mitra Amarta yang berada di bawah garis kemiskinan pun berkurang 22%, dan rata-rata pendapatannya meningkat 59%. Pada tahun 2019, Amarta resmi mengantongi izin usaha dari OJK yang memperkuat komitmen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik. Amarta kini telah menyalurkan pendanaan lebih dari 1,5 triliun rupiah kepada 300.000 perempuan tangguh dan menjangkau seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Sulawesi, juga sebagian Sumatera, untuk dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Agar seluruh perempuan tangguh di pelosok negeri dapat memiliki akses keuangan yang lebih mudah demi hidup yang lebih sejahtera, kami juga membutuhkan dukungan Anda. Mari menjadi Amarta. Danai perempuan tangguh pengusaha kecil dan mikro di pedesaan untuk mewujudkan kesejahteraan merata bagi kita, Indonesia. Ya, jadi kami di Amarta ini kita secara spesifik tuh fokusnya melayani people at the bottom of the pyramid. Kalau ngelihat piramida masyarakat Indonesia kan mayoritas tuh ada di poor and low income. Nah, kita targeting mereka yang di segmen ini, terutama fokusnya ke perempuan pengusaha mikro di pedesaan. Nah, kalau menceritakan seperti apa sih bisnisnya Amarta sendiri. Bisnisnya kita ini memang beda dengan fintech peer-to-peer lending yang lainnya. Atau sama dengan bank juga beda. Terus ada yang konvensional microfinance atau PNM Mekar gitu yang layanin mikro. Nah, kenapa beda? Karena kalau dibanding sama fintech yang lain, mereka kan segmennya tuh memang yang mereka yang udah punya akses ke digital ya. Jadi biasanya udah dagang secara online di e-commerce atau memang bisnis volumenya juga tinggi. Jadi butuh pinjamannya 500 juta sampai 1 M. Nah, sedang kita nyasarnya mereka yang masih offline dan di pedesaan. Dibanding sama layanan perbankan, secara segmen dan tiket size juga beda. Nah, terus ini yang membuat kita bisa dibilang perjalanannya nggak gampang lah buat jadi fintech karena tantangan yang dihadapin literasi keuangan secara nasional masih berat, apalagi di pedesaan gitu loh. Nah, lebih challenging lagi, akses ke banking services juga terbatas, kemudian juga akses ke internet juga di sebagian pelosok-pelosok desa juga masih terbatas. Nah,
seperti apa sih bisnisnya Amarta? Bisnisnya kami ini kita jualan platform yang di dalamnya ada orang-orang yang ngajuin modal usaha. Tadi yang saya cerita ibu-ibu itu mereka ngajuin pinjaman ke Amarta, mereka ngajuin modal dari 3 juta rupiah, 4 juta, 5 juta. Terus nanti di situ kita cariin lendersnya siapa. Nah, mereka karena kita memberikan pinjamannya ke segmen mikro yang sangat terbatas dengan kalau diminta jaminan, akhirnya kita approach-nya itu kita bikin komunitas kelompok. Kalau di desa-desa kan banyaknya tuh ibu-ibu kelompok majelis ya, majelis pengajian gitu. Nah, udah kita mulai dari situ. Jadi yang biasa bikin majelis 15-20 orang. Nah, sebagai ganti aset kolateral, kita bilangnya social collateral. Jadi kalau ada yang nggak bisa bayar angsurannya, jaminannya komunitasnya. Mereka akan patungan buat nalangin yang nggak bayar. Dan sejauh ini sih proven ya, semangat gotong royong Indonesia itu masih kental, dan masyarakat di pedesaan juga saling membantu lah kalau misalnya ada yang kesulitan. Nah, kita hubungkan mereka ke marketplace. Kalau misalnya Tokopedia, Bukalapak itu jualannya barang, nah kita di marketplace kita itu ada ibu-ibu ngajuin pinjaman. Nah, di kita semangatnya tuh semangat social impact investing. Kalau selama ini investasi itu yang bentuknya reksadana atau obligasi negara, nah sekarang yang namanya investasi bisa langsung ke sektorial, langsung mendanain pengusaha-pengusaha mikro. Jadi buat pendana-pendana yang punya risk appetite, semangatnya membantu UMKM, bisa melalui Amarta. Kita bisa ngasih return sampai dengan 15% per tahun. Dan diprotek dengan asuransi jiwa juga dan asuransi kredit. Nah, sampai saat ini Amarta udah hadir di seluruh Indonesia, melayani lebih dari 600.000 pengusaha mikro, ada 3 triliun udah kita salurkan, dan ada 100.000 lebih pendana yang mengakses platform kita, menyalurkan dananya langsung ke pengusaha-pengusaha mikro di daerah-daerah. Mungkin itu dulu kali Pak Niko buat opening-nya, dan ya kita lanjut dengan tanya jawab aja kali ya. Yes, Mas Taufan, terima kasih banyak atas cerita sedikit Amarta, sehingga audiensnya bisa tahu tuh Amarta itu apa kayak gitu ya. Ini menarik sekali gitu ya. Mas itu kan mulai 10 tahun yang lalu, jadi usianya waduh masih muda sekali ya. 23 waktu itu. Wah, 23 dan saya baru sempat kerja 2 tahun waktu itu di IBM. Iya, kan keren kan kalau cari cewek itu kerjanya di IBM tuh udah pasti itu udah pasti, kalau istilahnya itu cari calon menantu udah pasti ini ya. Tapi kenapa gitu? Kenapa Mas Taufan tuh tiba-tiba ada juga saya waktu di IBM kalau udah hari Jumat nongkrongnya ke PP. Terus gara-gara udah ngerjain Amarta udah nggak ada duit lagi buat nongkrong di PP, jadi lebih banyak di desa aja terus setiap terus itu kenapa Mas? Maksudnya pindah dari high paying job, bonafit, keren gitu, terus mau ke desa di Bogor itu gimana ceritanya? Mungkin bisa cerita Mas. Kalau bisa throwback lagi ke dulu sih, memang dari lebih banyak didorong social mission-nya sih. Dan buat saya pribadi, prosesnya kan ya atau putus ya? Jelas, silakan Mas. Jelas ya? Oh ya. Ya, jelas suaranya. Iya, lebih banyak didorong dari social mission, merasa bersyukur, merasa privilege dengan apa yang udah didapat selama ini. Melihat orang tua tuh, bapak ibu saya kan kerja
middle class family ya, they work really hard supaya saya bisa dapat pendidikan yang baik. Dan menurut saya kesempatan itu nggak dimiliki sama semua orang lah. Dan saya melihat saya kayaknya energinya lumayan banyak dibanding memberikan manfaat untuk satu perusahaan. Jadi saya melihat kenapa nggak saya membantu orang-orang yang kecil yang ada di kampung-kampung ya. Dulu tuh saya proyeknya soalnya ngebantuin perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Jadi agak kurang meaningful aja gitu perjalanannya. Jadi daripada bantuin konglomerat, mending bantuin orang kecil aja kali bisnisnya. Itu mulai dari situ sih. Makanya mengeksplor ke desa-desa, melihat kondisi ekonomi sosial kita di desa seperti apa dan apa sih yang kita bisa kontribusikan lebih. Lebih banyak ke social mission nih lah, Mas Niko. Saya dengar katanya ayah ibunya nggak setuju ya, katanya jam dari pekerjaan terus lari ke kampung tuh gimana tuh ceritanya, Mas? Kayaknya story-nya tuh ini ya. Kalau sekarang generasi milenial sudah biasa kali ya. Kalau memang kerja tuh harus meaningful, harus impactful. Cuma kalau zaman saya dulu 2010, 2009 itu masih eranya masih belum resiko yang diambil terlalu besar lah. Untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Jadi kalau buat orang tua juga kan, orang tua kan kerja di Telkom tuh mulai dari fresh grade sampai pensiun gitu, dedikasi 30 tahun lebih apa. Jadi kalau udah punya stable income, kenapa harus mengeksplor yang masih uncertain? Terus ngomonginnya kan, kalau misalnya mau berbuat baik atau berbuat sosial nanti aja lah kalau udah banyak duit. Kalau uangnya udah banyak baru berbuat charity. Nah, mungkin itu konsepnya yang menurut aku nggak align kali ya. Kalau menurut aku dengan apapun yang kita punya harusnya kita tetap bisa berbagi sih, dan kita bisa berbuat, dan berbuat itu nggak harus dari duitnya sih, dari actionnya kita. Iya. Jadi tapi pasti ortunya sekarang bangga ya. Karena kalau nggak salah modalnya cuma 15 juta di awal. Sekarang Mas Taufan sih jadi sultan tuh ya. Ya, karena sayanya lumayan keras kepala juga kayaknya. Jadi ya udahlah diikhlaskan waktu itu. Jadi karena waktu itu jadi pejabat publik, jadi masyarakat tahu nih, wah Mas Taufan, wah tajir sekali sekarang ya. Tapi itu memang apa ya, memang satu perjuangan yang luar biasa sih kalau saya dengar ya. Oke. Sebentar, ada gangguan sedikit, Mas. Host, apa video saya sudah normal kembali? Sudah, Pak Niko. Sudah ya, sudah normal ya. Oke. Saya lanjut ya, MC. Oke. Mas Taufan, ini saya agak diprotes nih sama bapak-bapak ya. Itu kenapa Amarta pilihnya ibu-ibu gitu ya? Kita nih bapak-bapak ini kenapa nggak masuk dalam kelompok yang dibiayai ya? Monggo Mas. Ya. Thank you pertanyaannya, Mas Niko. Ini untuk klarifikasi, kalau di Amarta kita juga nggak rasis ya. Nah, jadi menurut kami itu sebenarnya semua ya masyarakat di pedesaan itu kan udah pada punya usaha masing-masing, mereka udah berjalan, udah pada bekerja. Nah, cuma mereka yang bekerja sebagai blue collars ini punya keterbatasan untuk naik kelas lah secara income-nya. Kalau kerja kantoran kan ada jenjang karirnya, bisa setiap tahunnya ada evaluasi remunerasinya. Kalau ini kan kerjanya jadi security, kerjanya jadi buruh bangunan, suaminya. Jadi income-nya tuh stuck di 2 juta, 3 juta, segitu terus gitu per bulannya. Makanya kita empower ibu-ibunya supaya dalam satu keluarga itu income ekonomi keluarga tuh bisa double. Dan yang biasanya ibu-ibunya cuma sampingan aja, ngejahit di rumah,
Kita kasih modal, Bu, ngejahitnya jangan jadiin sampingan, dibanyakin lagi aja di bahan bakunya. Nah, jadi kan jadi lebih banyak tuh yang dihasilin. Yang tadinya jualan buka warungnya cuma aset yang dijual cuma keripik-keripik aja, yaudah nih saya tambahin modal lagi 5 juta, jadi yang warungnya tuh jualan sayur, jualan ikan, jadi lebih bervariasi lah asetnya juga. Nah, semangat itu sih untuk doubling income satu keluarga, makanya membantu ibu-ibunya. Oke, tapi bapak-bapaknya boleh nggak, Mas? Biasanya yang ngajuin memang kebutuhan keluarga ya, jadi malah ngedorong bisnis tadi jadi bisnis keluarga, Mas. Jadi kalau di kita tuh ada tadinya ibunya cuma jual keripik pisang di keliling-keliling kampung, suaminya jadi security. Terus karena keripik pisangnya enak kalau itu di Bogor, terus dia jualan lagi tuh di kantin sekolah, ada kantin SMP dia jualan, terus tambah lagi, titip-titip. Nah, karena udah semakin sibuk, butuh karyawan, nyari karyawan bayarnya nggak mahal lah ya. Kalau itu suaminya lah yang akhirnya turun tangan. Jadi suaminya resign dari kerjaannya, sekarang jadi bareng sama istrinya ngerjain usaha bersama. Dan bahkan sampai karena itu demand-nya tinggi, sampai di kampungnya tuh komunitas tetangga-tetangganya diajakin cara bikin keripik pisang juga. Oke, ya menarik ya. Iya. Satu hal yang saya lihat di Amarta ya, yang luar biasa itu kan Mas Taufan ini membuka lapangan pekerja juga ya. Ada 3.000 agen ya yang terlibat di Amarta ya. Jadi kalau secara teknis saya mengatakan ini bisnis online to offline gitu ya. Bisa cerita kenapa pilihannya berani gitu ya memperkerjakan ribuan orang? Kan repot, Mas, pusing kalau teman-teman yang di teknologi itu kan kalau bisa kan light asset lah ya, maksudnya nggak usah terlalu banyak orang gitu ya. Gimana tuh, Mas? Iya, kayaknya itu pilihan yang harus diambil karena komitmen kita untuk mendampingin segmen yang masih offline. Customer base-nya Amarta memang mayoritasnya masih terbatas, akses ke internetnya, akses ke digitalnya terbatas, jadi diperlukan orang lapangan. Lapangan ini buat fasilitasi prosesnya lah. Kalau di kita, kurang lebih mirip lah sama bank. Jadi proses pengajuan kreditnya, penyaluran pinjamannya, monitoring portofolionya, kalau ada yang pembayaran angsuran secara tiap minggunya. Nah, kita nah sekarang tantangannya Amarta, gimana kita bisa mengoptimalkan setiap orang-orang lapangannya ini supaya bisa lebih produktif. Jadi kalau di Amarta tuh ada skalanya. Jadi satu agen itu bisa melayani sampai 300. Nah, sekarang kan sampai 300 peminjam. Nah, sekarang kan era teknologi ya. Kalau misalnya bisa kontrolnya diperkuat, operations-nya lebih distandarin, gimana caranya dari ngelayanin dari 300 bisa ngelayanin sampai 3.000. Nah, itu kan tetap bisa jauh lebih efisien lah. Sambil bertahap kita mentransformasi ekosistemnya menuju digital. Oke, terus karena Mas ini melibatkan ribuan orang ya, kalau nggak salah sekarang ada 3.000 orang yang beroperasi melayani ratusan ribu klien atau customer itu. Apa yang Amarta lakukan untuk mendidik, mengedukasi borrower-borrowersnya atau nasabah-nasabahnya supaya patuh, supaya nggak salah, nggak kawin lagi gitu ya, Mas ya? Itu gimana peran Amarta untuk mendevelop mereka supaya mereka bisa up level gitu, supaya bisa bayar gitu, baik secara teknologi maupun via jaringan mitra-mitranya Amarta, Mas? Iya, ini tantangan kita juga sih, soalnya dari awal tuh misinya kami kan lebih dari sekedar akses modal ya. Jadi gimana modal itu cuma jadi pintu masuk dan selanjutnya bisa kita memberikan berbagai macam ilmu-ilmu tambahan lah buat mitranya kita. Nah, yang menarik ini yang kita rekrut tim lapangan itu
high school graduates. Jadi yang pasti kita ngerekrut orang lokal, masyarakat setempat, anak-anak muda di situ yang memang semangatnya ya untuk mendampingi warga-warga di desanya. Nah dari situ kalau misalnya secara technical skill perlu bisa analisa kredit apa enggak itu very minimal. Justru karena kalau analisa kredit itu pakai sistemnya kita lah, tinggal pakai Android kita, credit scoring, tinggal tanyain pertanyaan minta itu udah bisa keluar sendiri. Nah, yang habis itu kan masalahnya itu kalau udah dikasih pinjaman, habis kasih pinjaman gimana maintain quality, maintain quality itu jagain supaya dia bisa financial planningnya jalan, supaya ada tawaran pinjaman lagi, dia tahu gitu saya bisa bayarnya apa enggak. Terus ada opportunity business, kalau misalnya dia mau expand benar apa enggak. Nah, yang memang tim lapangan kita equip dengan knowledge kayak gitu, financial literacy, kemudian ya entrepreneurship one-on-one lah. Untuk marketing, untuk kalau ada uang masuk uang keluar dicatat, kalau ada yang ngutang catatannya rapi gitu loh. Nah yang pada kasbon, yang kayak gitu-gitu kita siapin sampai di level Pak saya udah butuh modal lebih besar lagi nih, saya butuh modal sampai 20 juta 30 juta. Nah kalau emang udah mau arahnya ke sana, kita kalau mau pinjamnya yang murah Bu. Nah kalau yang mau murah emang harus minjem ke bank. Nah kalau mau minjem ke bank udah harus dirapihin tuh transaksi keuangannya, harus punya rekening koran, store hasil jualannya di store ke bank secara rutin. Nah yang kayak gitu-gitu tuh mulai kita educate juga lah. Oke, jadi Amarta itu juga melakukan development lah ya, maksudnya tuh ya, pendampingan. Ya, pendampingan supaya mereka bisa bagus lah, bisa balikin gitu ya. Kalau misalnya terus kalau mereka macet gitu nggak kembalikan pinjaman itu Pak, dikirim debt collector Mas? Debt collectornya tuh komunitasnya. Oh, komunitas. Iya, jadi di Amarta itu yang minjem kelompok 15 sampai 20 orang ibu-ibu. Nah, dari awal kita tekankan di kelompok itu, di komunitas itu, kalau misalnya jadi ini kan ya mungkin karena tantangan orang-orang di satu desa itu sama ya. Jadi masalahnya itu masalah modal usaha. Jadi nggak ragu lah nggak tabu untuk ngomongin utang gitu loh di sesama mereka, karena memang itu kebutuhan bersamanya mereka. Jadi dari awal kita tekanin Bu, ini kita kasih pinjam, tapi karena nggak ada ngasih jaminan fisik, jaminannya kelompok ya. Nah, jadi kalau ada satu orang nggak bayar, kelompoknya patungan ya buat bayarin angsurannya. Oke. Dan sejauh ini sih proven ya bisnis modelnya buat masyarakat di desa ini yang ngajuin modal dalam bentuk kelompok ini untuk bisa bayar angsurannya, karena mereka juga tahu gitu, biar kadang-kadang ya kan namanya usaha kan ada ups and downs-nya, cash flow-nya lagi nggak bagus, jadi talangin dulu, ya udah dibayarin, tapi minggu depannya pas sudah ada cash flow-nya udah bagus lagi, mereka ini lagi dibalikin pinjaman yang ditalangin kemarinnya. Oh oke. Tapi nggak ada yang berjamaah kan, maksudnya satu kelompok gitu ngemplang semua, kabur semua. Ya kita udah ngelayanin 100.000 orang, ada aja sih kecolongan. Ya, nah dari situ belajar terus lah buat improve internal control, audit kita juga, scoring-nya. Ya. Tapi yang menarik memang Mas. Ya gimana Mas? Sorry. Ya ada aja masalah kayak gitu. Tapi yang kami suka itu adalah konsepnya komunitas ya. Ini sesuai dengan di kita lapak kita juga. Lapak kita ini kan intinya adalah community kan. Dengan berkomunitas itu kita bisa saling membantu gitu ya. Jadi value-nya Amarta itu kenapa masuk di community ternyata adalah supaya mereka bisa saling bantu-membantu, saling jaga-menjaga juga sebenarnya ya. Karena ini terkait dengan pinjam-meminjam, jadi bisa saling jaga-menjaga.
Benar-benar. Jadi itu yang jadi spirit. Jadi mirip-mirip sama kita gitu ya. Terus Mas, ini ada yang nanya nih, kenapa milihnya di desa? Kita di Bintaro ini juga setengah-setengah desa gitu ya. Saya ini juga dari desa Pondok Pucung, Pondok Aren atau Pondok Pucung gitu ya. Jadi kenapa tuh Mas pilihnya di desa? Kenapa? Di kota juga sebenarnya kan juga banyak yang usaha-usaha mikro ya. Ya, mudah-mudahan in the next few years kita bakal merambah ke kota juga. Tapi kalau dengan konsep yang sekarang sih menurut aku nggak pas aja sih. Secara desain produknya buat masyarakat di kota, dengan plafon yang tiket size kita, terus skemanya harus tanggung renteng dalam komunitas. Mungkin harus sedikit di-tweak gitu ya produknya. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita akan meluncurkan produk itu. Jadi kita tim komunitas lapak kita belum bisa ya Mas ya. Kalau mau dapat pinjaman dari Amarta, kita juga kecil-kecil Mas, 1 juta, 5 juta. Belum bisa Mas ya. Kalau akses modal kayaknya sekarang nggak susah lah. Banyak yang memberikan ini plafon pinjaman segitu juga. Iya. Ya, oke. Jadi menarik. Kenapa pilihnya perempuan? Karena startnya dari yang kerja bapaknya, suaminya, ibunya nggak ada pekerjaan, kemudian mereka mau kerja, terus dikasih permodalan bisa usaha sehingga pendapatan dari suami istri juga menjadi bagus dan itu juga bisa memberikan kesejahteraan buat mereka. Yaitu is good dan start dari desa karena memang poverty atau kemiskinan itu memang ada di sana kayak gitu. Kalau di Bintaro sudah makmur gitu kali Mas ya. Tapi kita butuh juga. Kita butuh juga sih. Ya, kayak pasti banyak kesulitan ya Mas ya dari tahun 2010 kemudian berubah jadi peer-to-peer lending 2016 dan sampai sekarang gitu ya. Mungkin Mas Taufan kalau cerita sultannya itu orang udah pada tahu gitu ya. Tapi orang nggak tahu kan susahnya itu loh. Darah-darahnya itu gimana. Mungkin Mas Taufan bisa sharing kepada teman-teman ya. Untuk bisa memberikan kita semangat supaya mesti kayak Mas Taufan gitu. Jadi dari modal 15 juta sekarang katanya udah setengah T atau berapa tuh ya kekayaannya. Silakan Mas. Iya, kalau ngomongin masalah dan kegagalan sih kayaknya lebih banyak kegagalannya sih yang dijalanin. Dari dari bisnis Amarta hampir bangkrut itu juga pernah terjadi gitu. Dulu tuh 2015 itu kita kan jalannya sebagai microfinance dan yang namanya bisnis permodalan ini kan harus ada sumber dananya harus kuat. Nah, kita sampai udah mentok waktu itu tuh mau nyari sumber dana udah terbatas. Pada di sisi lain demand dari borrowersnya pinjamannya kan udah pada lunas terus naiknya tiket size lebih besar lagi, pinjaman lebih besar. Nah itu nggak bisa dipenuhin. Jadi kita dulu nggak banyak sih kalau dibanding sama sekarang. Jadi itu dulu punya sampai 7.000 peminjam. Gara-gara nggak ada modal buat jadi salurin, udah turun sampai setengahnya, sampai sekitar 3.000. Dan ini kalau turun terus mah udah that's the end of our journey lah with Amarta. Tapi ya yang harus dipikirin waktu itu tuh kayaknya kalau tumbuh secara offline tradisional aja nggak cukup gitu. Jadi makanya aku mikir aku akhirnya pitching ke investor, kita mau ganti bisnis model nih, kita mau ganti bisnis model jadi fintech. Supaya bisa karena tantangannya waktu itu dapat modal mau bikin marketplace aja, jadi semua orang tuh bisa ngedanain langsung ke pengusaha-pengusaha mikro biar dibuka luas lah aksesnya ke publik. Dan tesisnya itu waktu ngajuin investasi waktu itu dan investornya convince, yakin ya bisa nih di Indonesia belum banyak pemainnya kan, tapi bisnis model marketplace lending tuh udah proven di Eropa, di US. Ya udah akhirnya bikin platformnya 2016 launching, April mulai tuh kita jualan opening Amarta peer-to-peer lending gitu. Udah kenal-kenalan, kita bikin event.
event yang datang paling nggak nyampe 10 orang. Wah, padahal ya waktu itu emang ya terbatas lah. Ini perusahaan apa gitu kan 2016 apa 2016 sih 2016 masih ingat banget April tuh. Peer-to-peer lending tuh apaan? Jadi yang datang nggak banyak. Yang datang nggak nyampe 10 orang itu juga muka-mukanya aku kenal semua gitu, teman-teman doang gitu loh. Ya. Wah, nah kayaknya berat nih mau bikin peer-to-peer lending. Tapi kita coba explore digital marketing, Google Ads, social media, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tuh 5 bulan. Dalam 5 bulan tuh akhirnya kita bisa ngumpulin dana sampai 10 miliar gitu. Dalam 5 bulan bisa ngumpulin dana 10 miliar buat disalurin. Padahal dulu 5 tahun jadi microfinance baru kekumpul nggak nyampe 10 miliar kalau nggak salah waktu itu tuh. Paling 5 miliaran kali setengahnya. Itu 5 tahun butuh waktu. Tapi habis itu pas ya emang we work really hard, coba sana sini, dalam 5 bulan tuh bisa ngumpulin 10 miliar. Nah habis itu ngelihat tuh, oh ini kayaknya bisnis modelnya ternyata ada loh, ada customer-nya yang tertarik mendanai ke sektor UMKM, yang tertarik tuh profilnya kayak gini, orang yang udah biasa investasi reksadana cuma punya risk appetite lebih tinggi lagi, karena bisa dapat return yang menarik gitu. Returnnya bisa dulu sih memang kita kasih return sampai 19% lah. Makanya setahun, makanya lebih ada ketemu gitu loh segmennya. Terus jalan, kita juga sempat kan kita ya waktu itu dapat Amarta juga mau tumbuh scale ke seluruh, tadi mulainya baru di Bogor doang, terus mau ke seluruh Jawa, mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, habis itu NPL-nya sempat melonjak signifikan, yang tadinya kita selalu 0%, kredit macetnya tiba-tiba lompat ke 5%, fraud-nya muncul di mana-mana. Ya waktu itu juga hampir stres juga lah. Udah fraud, NPL-nya naik, masalahnya karena fraud, terus internal organisasi juga berguguran timnya. Nah, jadi saya sendiri tuh ya drop banget lah. Kalau timnya aja udah nggak percaya sama apa yang kita kerjain di Amarta kan, it's hard to rebound lah. Ya udah, tapi ada yang percaya dan bangun semangat lagi. Ya alhamdulillah masalah yang itu bisa selesai. Ya itu mungkin itulah sebagian kasus-kasus yang berat dihadapin, Mas Niko. Tapi semangat, energi mentalnya luar biasa ini ya. Ya. Ini banyak teman-teman yang belajar jadi entrepreneur, emang yang penting tuh punya daya juang, dan kalau udah bilang gagal, udah berakhir, ya itu baru berakhir gitu. Kalau kita terus fight, ada jalannya aja lah. Amin. Itu catatan penting ya buat audiens ya, harus fight ya, nggak boleh menyerah ya dalam kita berusaha gitu ya. Ini banyak teman-teman yang tanya, Mbak Jovi nanti bisa jawab yang sifatnya yang teknisnya bisa dijawab. Nanti sebentar lagi kita akan buka sesi tanya jawab ya, biar peserta boleh tanya langsung ke Mas Taufan dengan cara raise hand aja, raise hand. Nanti kalau ada teknis-teknis, Mbak Jovi karena nanya banyak bisa langsung dijawab. Nanti bisa silakan teman-teman kalau mau raise hand. Tapi mungkin terakhir dari saya nih tanya ya. Jadi kita udah bicara mengenai wanita. Kita bicara mengenai kenapa wanita supaya dia bisa meningkatkan kesejahteraan dari keluarga. Terus berbasis komunitas. Terus juga Mas Taufan juga cerita mengenai semua. Iya, kita harus berjuang gitu ya. Mungkin dari saya ini mungkin ada tips dari Mas Taufan mengenai bagaimana kita menggunakan teknologi dalam kita itu membangun usaha kita gitu loh. Ini biar teman-teman semua bisa tahu. Ini sekarang ini kesempatan seperti kayak Amarta itu waktu offline katanya kasih pinjaman paling berapa gitu ya, sebulan 10 miliar. Tapi dengan ke teknologi 10 miliar sehari gitu ya. Itu gimana tipsnya Mas buat teman-teman mengenai teknologi ini? Iya, menurut aku eranya ke depan mau nggak mau semua diarahin ke
ke teknologi ya, buat efisiensi, buat naikin scalability, dan justru opportunity-nya tuh terbuka lebar di sana sih. Kalau di kita kan di Amarta ngomongin gimana bisa kalau sekarang tuh ngejangkau ibu-ibu di pedesaan, kita memang harus credit scoring yang ada kita memang lebih kuat di segmen pedesaan. Nah, kita ngelihat kalau misalnya kita Amarta 10 tahun ke belakang itu memang fokusnya di permodalan aja. Nah, kita ngelihat Amarta 10 tahun ke depan mau kayak gimana? 10 tahun ke depan kalau ngomonginnya masih permodalan dengan cara yang sama, kayaknya secara kompetitif value itu turun karena pasti ada lagi yang baru di bisnis permodalan kayak gini. Nah, jadi kita di Amarta tuh ada pilar bisnisnya lah, pilar ke depannya gimana kita udah punya komunitas yang kuat, ibu-ibu di desa ini, terus masalah-masalah yang dihadapin apalagi, gimana kita bisa generate value juga dari sana. Jadi di Amarta tuh sekarang kita lagi mengeksplor istilahnya belanja borongan. Jadi kan Amarta udah punya kelompok 15-20 orang, dan kalau di desa tuh cost of living tuh jauh lebih mahal lah karena logistik cost lebih tinggi. Nah, kita bilang belanja borongan supaya dan dikonekkan sama e-commerce. Kalau dikonekkan sama e-commerce lebih murah lah biaya-biayanya. Dan mereka belinya bulk purchase juga lebih murah dibanding beli satuan. Kita lagi nge-explore ke sana. Jadi Amarta ke depan tuh nggak bisa ngandalin cuma ngasih modal doang gitu. Itu tantangan yang kita lihat ke depan. Dan teknologi bisa melihat opening opportunities. Jadi ya nggak cuma kalau kita fintech bukan berarti harus ngurusin duit doang gitu, bisa ngerjain yang lain juga. Nah, terus kita ngomongin gimana kita bisa memberikan layanan perbankan buat di masyarakat di pedesaan. Amarta udah kita pede lah dengan jaringan kita di desa, cuma mereka terbatas dengan layanan keuangan, gimana kita bisa hubungin mereka sama layanan infrastruktur perbankan, gimana mereka bisa dapat produk tabungan, bisa dapat transfer uang yang remittance gitu, yang jauh lebih ya selama ini kan udah ada ya, cuma sesuai dengan kebutuhan mereka apa enggak kan, itu tantangannya. Nah, di Amarta kita fokusnya untuk menemukan values-nya lah yang dibutuhin sama mereka juga, yang menyelesaikan masalah-masalahnya mereka. Dan kalau ngomongin tadi dari Mas Niko bisnis yang dari offline menuju online, justru aku ngelihatnya sih bukan cuma kewajiban, tapi opportunity-nya malah kebuka lebar gitu. Jadi dengan online bisa masarin nggak cuma di Bintaro, ke seluruh Indonesia tuh udah bukan hambatan lagi gitu. Jualan dari orang dari Makassar aja bisa jualan makanan sampai ke Jakarta lagi, kita nggak usah nunggu liburan ke Makassar gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh menurut aku terbuka lebar kesempatannya. Iya. Tapi tadi menarik ya, belanja borongan tuh ya. Itulah kekuatan community ya. Jadi buat para pelapak-pelapak di lapak kita itu, kita nanti juga bisa buat gerakan gitu ya. Jadi kalau kita kan ada 140-an pelapak, jadi banyak kan juga main di food beverage. Jadi mereka bisa belanja cabenya barang-barang gitu ya. Benar juga tuh. Dapat quantity discount, terus bisa dapat kualitasnya bagus gitu kan ya. Wah, ini bagus. Dan Mas Taufan boleh bantu-bantu ya, bantu-bantu lapak kita, kasih insight-insight gitu ya, dari segi teknologi. Dengan senang hati, Mas Niko. Supaya pelapak-pelapak kita bisa naik kelas, dan terutama dari literasi digital sih, ya, supaya mereka bisa lebih memanfaatkan teknologi untuk kemajuan daripada mereka punya bisnis. Oke, Mas Taufan, karena waktunya terbatas ya, ini harusnya kita ngomongnya berjam-jam, cuman kan waktunya terbatas, karena menarik, karena ini cocok nyambung dengan komunitas di lapak kita. Sebelum saya buka, mungkin Mas Taufan ada
tips juga ya menarik ya yang mungkin dari Amarta bisa share mengenai kita mesti hati-hati juga di platform pinjaman online. Mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan kepada teman-teman kalau kita mau mengajukan pinjaman online itu kayak gimana, atau sebaliknya kalau kita mau investasi, mungkin teman-teman mau investasi di Amarta tapi ngelihat yang bukan Amarta kok bunganya lebih gede gitu ya, taunya bodong gitu ya, mungkin bisa share ya. Habis itu nanti Mbak Jovi ya yang sharing ya, Mas Taufan ya. Ya, boleh sama Jovi juga ikut share tentang ya, monggo silakan boleh sharing-sharing ini ya untuk teman-teman. Setelah itu nanti kita buka discussion ya. Teman-teman boleh ajukan pertanyaan, teks sudah dijawab atau resennya juga ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Niko. Saya izin share screen. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jovi. Di sini sama Mas Taufan dari Amarta. Peran saya di Amarta sebagai Head of Funding. Jadi kalau misalnya tadi Mas Taufan cerita, kita mencoba mencari sumber pendanaan dari bank, non-bank, pendana perorangan. Nah, ini tiap bulan tuh saya coba cari ini, kumpulin dananya. Sebagai contoh, bulan Februari 2021 ini, kami telah menyalurkan 150 miliar per bulan untuk mitra-mitra kami di desa. Nah, mungkin di kesempatan kali ini, sesuai juga kemarin brief yang diberikan, kami merasa akan bisa menambahkan added value buat para audiens yang ada di sini, supaya kita bisa memberikan informasi tambahan gimana sih caranya membedakan fintech-fintech yang legal. Di sini definisi legal adalah yang berizin dan diawasi oleh regulator, dan yang pinjol. Mungkin sempat ramai ya beberapa waktu lalu tentang pinjol gitu. Nah, suara saya terdengar jelas ya, aman ya? Mungkin boleh diinfo kalau ada kendala teknis. Clear, Mbak Jovi, monggo. Oke, nah mungkin sedikit, saya minta waktu mungkin 10 menit akan memberikan paparan terkait fintech pendanaan. Karena fintech itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sekarang tuh jumlah udah di atas 200. Tapi kalau yang berizin itu sebenarnya sangat bisa dibilang sangat sedikit gitu. Nah, maka dari itu kita ingin memberikan awareness kepada Bapak Ibu. Misalkan tadi kalau untuk Bapak Ibu yang sedang merintis usaha kan sekarang lagi fokus bagaimana meningkatkan exposure dan coverage-nya. Tadi Mas Taufan juga cerita bisa ekspor menggunakan Google Ads, bisa menggunakan Instagram Ads, dan saya yakin mungkin beberapa dari para pelaku usaha di lapak kita sudah juga go online gitu ya. Nah, selain nanti kita mungkin harus berstrategi gimana memaksimalkan coverage dari cakupan user base kita atau customer kita, mungkin nanti ada satu titik di mana bisnis Bapak Ibu memerlukan pendanaan tambahan, modal tambahan untuk ekspansi. Bisa jadi nambah cabang, bisa jadi nambah produk, bisa jadi nambah channel. Nah, itu kan pasti membutuhkan pendanaan. Nah, mungkin kalau dengar cerita dari Pak Niko, bagi para komunitas lapak kita di Bintaro pasti sudah bankable ya. Mungkin sudah punya bank account dan bisa langsung direct access apply ke bank. Nah, tapi memang sebenarnya pendanaan tersebut tuh alternatifnya banyak. Selain bank, juga ada fintech. Nah, mungkin hari ini saya akan coba cover jika tertarik untuk eksplor dari sisi alternatif pendanaan dari fintech gitu. Nanti saya juga bisa cerita. Tadi ada beberapa yang nanya kalau mau jadi pendana di Amarta gimana, itu saya juga bisa share sih di sini. Oke. Nah, mungkin quick recap sedikit tadi yang sudah disampaikan Mas Taufan, tapi mungkin dari sisi point of view-nya lender individu. Jadi kalau gampangnya itu misalkan Bapak Ibu belanja di Tokopedia gitu ya, kan belanja nih pilih barang atau marketplace lain, Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Bayangkan aja instead of pilih barang, ini ada foto ibu-ibu, lalu Bapak Ibu bisa pilih untuk mendanai. Tapi mirip kayak kita belanja di Tokopedia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih mitra-mitra yang mau didanai, tambah masuk ke add to chart, kemudian check out gitu. Nanti baru top up melalui bank account. Misalkan sebagai contoh, kita punya pinjaman itu kan dari ibu-ibu mitra, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, terus misalkan hari mau belanja 2 ibu gitu ya, 3 juta dan 4 juta, total 7 juta. Ya udah nanti check out, kemudian langsung
top up ke bank account, lalu nanti akan diteruskan petugas lapangan kami yang menyalurkan pendanaannya atau menyampaikan uangnya ke para mitra. Kenapa melalui petugas lapangan kami? Karena seperti yang Mas Taufan sudah bilang, ibu-ibu mitra peminjam kami itu masih unbankable dan nggak punya handphone gitu. Jadi memang dari petugas lapangan kami yang akan menyampaikan pinjaman yang disalurkan oleh Amarta melalui uangnya pendana begitu. Nah, sebagai gambaran bisa dilakukan via aplikasi, bisa via website. Kemudian juga bagi hasilnya kita berani bilang kalau ini sangat kompetitif. Mungkin boleh di-compare juga dengan other available option in the market hingga 15% flat per annum. Dan salah satu keuntungannya adalah nanti hasil angsuran dan bagi hasil yang sudah diterima per minggu sama mitra itu akan langsung diteruskan kepada pendana. Jadi enaknya itu nggak usah nunggu lama-lama, per minggu tuh bisa langsung terima bagi hasilnya juga gitu. Nah, sebagai informasi 50% pendana Amarta itu yang perorangan berada di Jawa, mostly juga di Jabodetabek dan sekitarnya. Kemudian 60% dari pendana kami millennials. Tapi sekitar 30% di generasi X, dan even yang di baby boomers juga ada, dan bahkan yang masih kuliah, yang masih masuk generasi Z, itu juga udah ada yang mulai mendanai. Jadi kita ingin menampik persepsi bahwa mendanai atau melakukan pendanaan yang bahkan bisa memberikan impact kepada social impact kepada mitra, itu hanya untuk yang mungkin sudah mapan, nggak juga. Bahkan yang first jobbers, yang baru merintis karir itu juga banyak sudah mulai mendanai, belajar berinvestasi, belajar melakukan pendanaan di Amarta gitu. Nah, tadi sempat ada pertanyaan yang saya udah sempat jawab di kolom komentar, gimana ya kalau misalkan macet gitu ya. Nah, untuk mitigasi resiko pendanaan, karena kami kan sebagai platform sebagai penyelenggara menghubungkan pendana dan mitra. Nah, tentunya kan pasti ada risiko pendanaan. Kami menyediakan opsi dalam bentuk mitigasi resiko asuransi kredit, tapi nanti ibu bapak bisa pilih siapa mau asuradurnya gitu. Kami hanya menghubungkan antara lender dengan asuradur gitu. Itu sebagai gambaran umum. Nah, oke. Kalau tadi udah masuk ke sisi Amarta, saya quick recap sedikit. Ini kan sekarang gimana sih dari point of view pelaku usaha? Di sini konteksnya Bapak Ibu yang lagi merintis. Tadi saya dapat ceritanya kalau mostly makanan minuman gitu ya. Ada beberapa ide sih ya, misalnya tadi Google Ads, IG Ads, terus mungkin masuk ke platform-platform delivery makanan online, karena itu kayak akan sangat membantu untuk traction Bapak Ibu bisa menjangkau yang mungkin tidak hanya di Bintaro gitu. Sebagai contoh, mungkin ini saya sebagai ini ya, sebagai yang pernah belanja makanan gitu. Banyak banget yang dulunya itu let's say bikinnya di Jakarta Selatan doang, misalnya apa ya? Misalnya Kopi Tuku. Karena Kopi Tuku ada di Bintaro. Nah, Kopi Tuku itu awalnya cuma di Jakarta Selatan gitu. Akhirnya berkembang. Akhirnya sekarang bikin small shop kayaknya di Bintaro, kayak dekat sektor 9 deh kalau nggak salah. Nah, dengan adanya rencana ekspansi itu kan pasti butuh tambahan dana ya Bapak Ibu. Dan gimana agak nggak make sense ya, misalkan saya tinggal di Bintaro, terus saya GrabFood atau GoFood dari Jakarta Selatan, dari Cipete ke Bintaro dengan ongkirnya bahkan yang lebih besar dari belanjaannya saya. Misalkan saya cuma pengen beli es kopi susu 1 atau 2. Bisa jadi ongkirnya lebih mahal dari es kopi susu yang mau saya beli gitu. Itu kan nggak make sense ya dari sisi orang yang mau beli makanan. Nah, menurut saya juga pribadi sebagai orang yang suka jajan di online platform untuk food delivery online, itu saya cari yang dekat karena nggak mau nunggu lama-lama. Nah, dari kebutuhan konsumen itu kan pasti jadi muncul kebutuhan buat mungkin semacam cabang kecil-kecilan atau semacam small kitchen yang bisa melayani calon konsumen, apalagi yang makanan minuman dekat daerah Bintaro atau dekat daerah lainnya. Soalnya kalau makanan kalau udah nggak anget kan nggak enak ya. Jadi itu menurut saya juga jadi salah satu angle untuk bisa jadi konsiderasi Bapak Ibu kalau memang mau ekspansi, apakah membutuhkan pendanaan tambahan gitu. Nah, di slide ini saya mau share bahwa fintech bisa jadi salah satu alternatif pinjaman
produktif untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu. Tapi di sini kita nggak ada sponsor-sponsoran, jadi karena kami fokusnya di pedesaan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan research lebih lanjut, kira-kira fintech mana yang cocok dari sisi layanannya, dari sisi biayanya, dari sisi bagi hasilnya, atau interest charge yang implement, sehingga nanti bisa ditimbang-timbang sama Bapak Ibu yang cocok tuh seperti apa sih gitu. Kalau dari saya mungkin akan memberikannya gimana membedakan yang legal dan ilegal gitu. Nah ini mungkin cepat aja. Jadi tadi dengan adanya fintech itu kan yang belum dapat di capture oleh bank bisa dapat tambahan pendanaan dari fintech. Jadi karena mungkin gampangnya itu kalau fintech tuh pasti lebih cepat. Karena kalau misalkan nggak bisa compete lebih cepat dari bank, jadi tidak ada nilai tambahnya ya. Jadi kalau yang saya perhatiin, fintech-fintech yang memberikan pinjam produktif, mostly juga di urban, itu salah satu keunggulannya adalah cepat. Kemudian biasanya mereka juga mensimplifikasi proses registrasi, mensimplifikasi proses onboarding, jadi nggak seribet kalau kita nge-apply ke bank gitu. Kurang lebih itu sih Bapak Ibu kelebihan utamanya. Nah, mungkin kalau memberikan sedikit gambaran gimana sih ngebedain yang legal dan pinjol gitu, yang ilegal. Nah, kalau tips dari kami, yang pertama itu pasti harus dicek dulu nih Bapak Ibu. Soal kadang-kadang kalau pinjol-pinjol itu asal suka sembarangan taruh logo OJK gitu ya, sebagai regulator dan pengawas. Nah, harus dicek, di double check, mungkin bisa di website OJK. OJK itu suka rilis per bulan atau per quarter ya, list-list fintech yang sudah mendapatkan izin. Jadi beda ya Bapak Ibu terdaftar dan mendapatkan izin. Amarta salah satu yang sudah mendapatkan izin, jadi full license gitu. Nah, mungkin boleh dicek. Jadi sebelum ada beberapa kandidat fintech pendanaannya, coba dicek beneran ada nggak sih di OJK terdaftar dan mendapat full license nggak sih dari OJK. Karena dari terdaftar sampai dapat full license tuh panjang lagi Bu ceritanya gitu. Jadi kita pastikan untuk memitigasi resiko kalau itu ilegal, sebaiknya yang sudah terdaftar dan sudah berlisensi gitu. Nah, terus juga bisa dilihat dari total biaya pinjamannya ya, dari interest rate-nya kan suka ada tuh yang benar-benar tega banget ya. Saya kalau nggak salah pernah lihat ada yang nge-charge tuh 1% per hari. Bayangin aja kalau 1% per hari berarti 30% per bulan. Sedangkan kan kalau kita mungkin kredit card mungkin up to 2%-an ya. Jadi memang nggak make sense banget gitu kalau misalkan kita pilih yang sangat besar gitu, karena itu akan merugikan kita. Nanti malah kita pusing bayarnya, bukan pusing gimana uang itu bisa buat ekspansi bisnis gitu. Saya mungkin doing background checking ya, kayak alamatnya, pengurusnya, mungkin top manajemennya. Sekarang kan juga sudah ada LinkedIn, jadi Bapak Ibu bisa langsung cari di LinkedIn siapa sih ini foundernya atau siapa sih ini CEO-nya, dan di situ kan bisa dilihat kredibilitasnya seperti apa. Dan itu menurut saya juga cukup penting untuk melakukan research lebih dahulu gitu. Dan mungkin nanti juga bisa lihat di YouTube atau mungkin di review, karena kan sekarang itu kan juga udah internet world, jadi semua orang bisa mengajukan pendapat, bisa juga beropini. Nah, coba dicek di googling apakah ada pengaduan-pengaduan atau ada bad review terkait fintech tersebut. Jadi kan kita bisa dengar dari yang sudah pernah meminta pendanaan atau mendapatkan pendanaan dari fintech-fintech tersebut. Nah, dari situ jadi kuncinya research. Kemudian mungkin juga bisa dari referral teman-teman atau kerabat yang sudah pernah mengajukan pendanaan di sana, itu menurut saya akan jauh lebih secure buat kita untuk akhirnya yang mungkin sebelum belum pernah ke fintech, untuk akhirnya memberanikan diri mengeksplor fintech sebagai alternatif pendanaan. Nah, kurang lebih gitu ya Pak Niko buat sebagai introduction ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, monggo boleh disampaikan. Yes, thank you Mbak Jovi sudah dikasih tips-tips mengenai pinjol. Nanti kita undang aja ya. Nanti kalau ada kesempatan Mbak Jovi bisa bantu kasih edukasi kepada teman-teman. Tetapi paling tidak teman-teman semua punya informasi bahwa ini ada alternatif untuk meminjam. Nggak hanya lari ke bank. Kalau ke bank nggak dapat, nggak dikasih, nggak dipercaya, bisa mencari alternatif pendanaan dari peer-to-peer lending. Walaupun kita harapkan udahlah Amarta aja deh yang bantu lapak kita nih.
Ini ibu-ibu dari desa Pondok Aren Bintaro gitu ya. Iya, Pak. Ya, nanti ada tips-tips praktis nanti kita bisa minta, nanti kita akan posting di paguyuban lapak kita. Saya buka room dulu, sudah ada yang resen. Saya buka ke Bu Tia dulu. Silakan panitia bisa, Bu Tia silakan kalau mau bertanya. Paling aktif nih Bu Tia nih. Bu Tia, monitor. Iya, selamat pagi Pak Niko. Ya, suaranya agak keras Bu Tia. Bentar ya, speakernya saya onin. Iya. Selamat pagi Pak Niko, selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Mbak Jovi. Sebenarnya sih udah nggak ada yang ditanyakan karena tadi sudah di chat ya. Tapi jujur saya itu nggak pernah dalam hidup saya Pak, saya pinjam-pinjam. Saya paling takut pinjam-pinjam uang. Mau itu ke keluarga pun ataupun ke orang tua gitu. Jadi saya berusaha bagaimana yang saya punya uang, yaitu yang saya pakai untuk jalanin usaha saya. Saya kan saat ini mengajar ya di sekolah Tirta Marta Penabur di Pondok Indah dan di Cinere sejak tahun kemarin yang pas pandemi kebetulan langsung diturunkan menjadi guru honorer. Itu hal yang sangat menyedihkan. Jadi saya bagaimana caranya supaya saya bisa punya tambahan pemasukan yang saya hanya dibayar sangat-sangat di bawah UMR. Jadi saya menjalankan usaha saya jualan sebenarnya siomay tapi bumbunya bukan bumbu kacang. Karena saya menghindari takutnya ada orang yang nggak bisa makan bumbu kacang ya, jadi pakai saus sambal. Jadi itu saya kasih namanya dimsum. Saya sendiri menjalankan itu jujur sistemnya PO. Terus apa yang saya punya dana saat ini ya itu yang saya bikin. Jadi saya sistemnya ya dibikin sekalian setiap minggu atau per 2 minggu. Kadang sepi, kadang banyak. Kalau lagi banyak, saya bersyukur. Lagi sedikit juga ya, saya bersyukur ya. Artinya Tuhan kasih saya tetap rezeki. Kalau nggak ada yang beli, ya udah. Saya juga bersyukur. Saya hanya, ya emang tambahin nangis sih. cuma tetap bersyukur dan berdoa terus itu aja. Saya jujur takut kalau pakai pinjam-pinjam Pak. Misalnya nih, saya hanya pinjam 1 juta ya. Sistemnya nanti kayak, lah sekarang seminggu ini pemasukan saya aja belum tentu ada 1 juta lebih. Gimana saya mau balikin sistem yang tadi dibilang dibayarnya per minggu, ada bagi hasil. Lah untuk hasilnya saya aja kecil, gitu kan. Habis dong, gitu kan. Jujur saya dulu banget udah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu saya punya catering, itu juga saya jalanin sendiri, saya nggak pakai pegawai, saya masak sendiri, saya antar sendiri, saya cuci sendiri, karena saya nggak percaya yang namanya pegawai, takutnya kotor. Saya orangnya super bersih soalnya, gitu kan, karena diajarin juga dulu waktu kuliah perhotelan wajib bersih kalau yang nanganin makanan. Apalagi dalam pandemi ini, saya sangat-sangat jaga. Itu aja. Bu Tia, iya, Pak. Saya lengkapi ya. Takut meminjam. Pokoknya takut. Nah, sekarang tanya sama Mas Taufan. Mas Taufan ini dulu modalnya juga minjem ya, tapi kecil lah, 15 juta. Terus bisa segede gini ya. Mungkin Mas Taufan coba kasih semangat dan berani harus minjam gitu. Monggo Mas. Wah, iya. Minjem itu emang tricky sih. Dan kalau dari aku, kita kan nyalurin modal tuh memang minjem dana publik juga. Jadi kita benar-benar jaga amanah supaya dana yang disalurin tuh tepat sasaran, kemudian yang minjemnya bisa balik tepat waktu. Benar-benar kita inilah ya, walaupun kita disclose juga di depan bahwa ini resiko ditanggung sama mereka yang memberikan pendanaan. Ya
buat saya yang membuat saya pede buat nambah terus plafon pinjaman yang kita salurin tuh karena saya melihat dari dalam diri sendiri dulu. Jadi saya melihat opportunity bisnisnya seberapa besar, dan menurut saya pinjamnya nggak terlalu berlebih, tapi cukup lah untuk starting, untuk memulai. Kemudian berikutnya prosesnya benar untuk menuju ke sana, proses bisnisnya, proses penyaluran kreditnya, proses menjaga kualitas pinjamannya. Kemudian secara historis kan bisa dilihat juga per bulannya. Biasanya nyalurin segini. Terus boleh deh lebih berani, karena misalnya mau nambah dari Jawa doang, terus mau masuk ke Sulawesi, ke Sumatera dengan modal yang di Jawa aja kan nggak cukup. Jadi tapi udah melihat opportunity-nya di sana seberapa besar, kemampuan assessment internalnya udah dilihat bahwa oke nih, kalau tumbuhnya pinjam 2 kali gitu masih bisa lah kalau tumbuhnya 2 kali. Cuma kalau minjemnya sampai 10 kali, padahal kemampuannya cuma 2 kali, nah itu yang lebih careful lah ngelihatnya, Mas Niko, Bu Tia. Oke, Bu Tia, jadi tetap semangat. Kalau Ibu nggak berani minjem, semua bank tutup, Amarta tutup, ekonomi nggak maju. Nanti kita pikirkan, kita buat sesi di lapak kita bagaimana kita berani pinjam, tapi sukses kayak Amarta gitu. Ya Bu Tia ya, boleh kita beralih ke penanya yang lain, tapi yang penting semangat Mbak Tia ini luar biasa untuk berjuang terus untuk keluarga dan tetap semangat ya Bu Tia ya. Terima kasih Bu Tia ya. Terima kasih Pak Niko, terima kasih Pak Andi. Oke, berikutnya Pak Andreas Kurniawan. Silakan Pak Andreas. Sudah hadir Pak Andreas? Apakah sudah hadir? Kalau enggak, Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Ada Bu Vivi yang mau bertanya? Halo, selamat pagi. Pagi. Saya sebenarnya bukan ibu-ibu, saya UMK, Pak. Oh, oke. Berarti satu level sama Mas Taufan ya? Ya, sebenarnya tadi pertanyaan saya beberapa ada yang sudah terjawab, tapi saya mau terima kasih sama Mas Taufan untuk sharingnya. Kalau Mas Taufan ingat, Mas Taufan tuh kita temenan di LinkedIn. Soalnya aku add semua waktu itu kan staf khusus presiden semua aku add, yang accept cuma Mas Taufan. Makasih ya Mas. Berarti Mas Taufan tuh begitu humble gitu ya, maksudnya mau connect sama aku di LinkedIn ya. Kita bisa reach out next di LinkedIn. Nah, aku sekarang lebih penasaran aja di awal itu kan pasti Mas Taufan itu penyesuaiannya dari IBM tadi ke Amarta. Itu kan awalnya pasti membutuhkan pendanaan dari investor. Nah, aku mau tahu gimana cara approach Mas Taufan untuk bisa mendapatkan investor pertama untuk Amarta ini. Oke, good. Thank you Mbak Vivi, pertanyaan bagus. Aku kok nggak di-add sih Mbak? Oke. Oh iya Pak, nanti saya add Pak. Ya, oke. Silakan Mas Taufan, monggo. Ini humble ya, luar biasa nih. Silakan Mas. Ya, approach mendapatkan investor pertama. Pertama, referensi dari orang yang kita kenal. Itu menurut saya penting karena dia yang bisa ngasih second opinion bahwa apa yang kita kerjakan tuh ada ininya, ada orang juga yang ngasih testimoni. Nah dia ngasih referensi. Kemudian yang kedua kita tunjukin ada dua sih. Yang pertama tunjukin historical performance kita ke belakang tuh apa aja yang udah kita capai.
apa namanya, dia dari sisi bisnisnya, bisnis performance-nya gimana, pendapat omsetnya, terus gimana kita mengelola bisnisnya. Nah, sama kita ngomongin ke depannya, opportunity ke depannya, bahwa yang sekarang dilakukan ini belum seberapa, yang dilakukan ini masih sangat kecil, karena kesempatannya, peluang bisnisnya jauh lebih besar ke depan. Saya waktu itu ada lengkap semua dokumennya buat presentasi mengajuin ke investor. Saya punya kalau slides deck-nya tuh ada buat ngomongin market value-nya berapa gede, operations bisnisnya seperti apa. Saya siap laporan keuangannya juga ada gitu, laporan keuangan. Kalau kebetulan saya ada prepare laporan keuangan audit juga. Nah, itu juga ada. Ya kombinasi dari itu juga sih. Kalau dari saya lihat sih tadi mulainya memang dari orang yang kita kenal, yang referensiin ke potensial investornya, terus pada saat mau presentasi benar-benar well prepared dari bahan-bahan yang mau kita omongin apa aja ada semua. Kemudian ngomongin tentang kesempatan bisnisnya ke depan, karena kan kalau mau ngomong sama investor itu nggak, kalau ngomongin di belakang tuh oke lah kamu jalanin bisnis, nah terus ke depan kan oke, kalau saya tambahin duit di kamu, duitnya bisa berkembang apa enggak gitu. Nah, itu yang saya pelajarin lah selama ini. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih Mas Taufan. Tipsnya kalau kita mau cari duit dari investor tuh Mbak Vivi harus bagaimana tadi ya? Harus ada referensi, harus ada history. Kalau nggak ada history nanti dikirain bohong. Masih ada value, mesti trustworthy ya, mesti kita harus kasih bukti-bukti bahwa kita bisa dipercaya. Dan juga ini menarik opportunity ke depan. Jadi investor harus diyakinkan bahwa ini bisnis model bagus. Kalau Mbak Vivi jualnya lemak-lemak, makanan berlemak gitu, yang ada yang beli, Mbak. Ada sih ikut keto kali ya. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ini menarik, Mbak Ria ya. Mbak Ria, penanya berikutnya silakan. Panitia bisa dibuka mic-nya. Monggo Mbak Ria, aku yang cantik. Mic-nya Mbak Ria. Mic-nya di ya. Oke, silakan Mbak Ria. Ini juga wanita hebat ini. Mic-nya masih ke-mute. Mbak Ria, mic-nya masih ke-mute. Oke, silakan. Oke. Ini anaknya ada 100 atau 120 nih Mbak Ria nih. Yang diasuh maksudnya. Silakan Mbak Ria. Benar. Kita terima kasih sebelumnya Mas Taufan dan juga Mbak Yofi dari Amarta dan Pak Niko bersama teman-teman auditor Pakaman. Ini kan mewakili wanita Katolik ya, maaf, kita juga punya yang namanya PPUK, membina juga para ibu-ibu. Tapi kalau kita kan tidak berbasis komunitas, jadi kalau yang ibaratnya telat-telat atau gagal bayar, ya kita lebih ke gembala yang murah hati dan baik hati. Jadi kita putihkan ini dan kita. Nah itu benar bahwa susahnya strugglingnya kita adalah membina ya, karena mungkin agen-agen yang biasanya agen-agen terdiri dari ibu-ibu, para baby boomers, yang mungkin untuk membimbing untuk leveling up lumayan struggling. Jadi ya begitu, kita berhenti di masa pandemi ini. Nah, pertanyaan saya dan mau minta sebenarnya menghimbau dari Amarta untuk melatih kami lah ya di sini sebagai ibu-ibu wanita Katolik, gimana caranya menjadi perpanjangan tangan membantu ibu-ibu yang ada di Bintaro, khususnya di Paroki Sanari. Itu aja sih. Ya, silakan. Diminta tolong tuh Mas Taufan. Kalau misalnya
Mungkin berikutnya bisa bikin sesi sama tim Amarta. Kalau ngomongin teknis pendampingan yang dilakukan Amarta ke tim kita seperti apa, kami dengan senang hati berbagi. Ya mungkin nanti next-nya mungkin bisa di set aja sih waktunya. Apa aja sih tips-tips dan strateginya kita buat pendampingan sehingga agen-agen kita di lapangan tuh amanah, terus mereka kerjanya juga dedikasi, ya. Itu ya open aja sih ya, Ibu Ria. Yes, thank you Mas Taufan. Mbak Jovi nanti tolong dibantu. Satu lagi, mungkin kita bisa diajarkan menduplikasikan di sini juga, kita mau sebagai perpanjangan tangan Tuhan ngebantuin juga dong circle pertama lah ya, ring pertama dari ibu-ibu sini. Jadi kan pasti ibu-ibu banyak juga yang perlu pinjaman, dan ibu-ibu yang di desa Pondok Aren ini juga banyak yang konglomerat. Jadi kita harus saling subsidi silang ibaratnya. Jadi mungkin dengan sistemnya Amarta kita bisa saling membantu, mungkin lewat PSE atau gimana nanti bisa diajarin ya. Terima kasih. Nanti kayaknya kalau itu nggak perlu sampai ke saya, ada Pak Niko di sini juga. Udah cukup. Aku corporate banking, Mas. Kalau untuk mikro mesti minta tolong itu. Minta tolong Mbak Jovi, tim-timnya Amarta untuk membantu ya. Karena memang Mbak Ria dan ibu-ibu itu mereka ada satu gerakan membantu itu, membantu orang-orang kecil ya, dikasih modal gitu untuk usaha. Jadi ini Amarta kecil-kecilan gitu. Jadi minta tolong ya, bisa kolaborasi, bisa ngajarin kayak gitu ya. Oke, oh ya, pertanyaan terakhir, ini terakhir ya, karena banyak tanya. Sebentar ya, saya bacakan ini dari Bapak. Oke, Pak Yohanes Sadariman, ini bapak-bapak yang mau bertanya, walaupun Amarta buat ibu-ibu, bolehlah dijawab ya. Silakan Pak Yohanes Sadariman, silakan mic-nya bisa dibuka. Ya, selamat siang Pak Niko, apa kabar? Baik, Pak Yohanes, silakan Pak. Maaf nih, saya sebelumnya mohon maaf, mungkin saya kurang pandai untuk berbicara. Tolong dimaklumin aja deh. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Apa pertanyaannya ya, Pak? Jadi begini, saya kan jual alat kesehatan. Jadi tadi baru tulis di chat, belum selesai saya tulis. Jadi zaman sekarang ini kan zaman digital. Semua bisnis, semua kegiatan kita berbasis digital. Nah, ternyata pengobatan pun bisa secara digital. Jadi saya melakukan bisnis alat kesehatan ini tahun 2006. Jadi berdasarkan pengobatan secara teknologi. Nah, saya bisnis ini sebetulnya bukan bisnis utama saya. Ini cuma bisnis iseng-iseng tadinya kan. Saya kalau bisnis utama sih bukan ini. Nah, jadi saya pertama kali melakukan bisnis ini karena saya lihat alatnya dulu nih. Ternyata benar-benar bermanfaat, saya pakai, saya coba. Keluarga saya utamakan, baru kepada yang lain-lain. Jadi bukan mengutamakan diri sendiri, saya mementingkan juga mereka yang membutuhkan untuk supaya sehat. Contohnya, Pastor Gunawan sebelum di paroki San Mare ini, waktu di Rampoa, dia kan punya diabetes. Nah, saya dengan Pak Yohanes, mohon maaf Pak, bisa langsung ke pertanyaannya Pak, karena waktu kita mepet nih. Mohon maaf ya Pak Yohanes, silakan Pak. Oke, maksud saya begini, ini kan alat ini mahal, yang saya jual ini. Nah, beberapa orang yang pengen pakai karena cukup mahal, mereka menanyakan bisa nggak dibeli melalui kredit. Nah, maksud saya melalui Amarta ini bisa nggak kalau pemada yang minat pembayarannya melalui kredit, melalui bank atau bagaimana? Gitu. Okay. Kalau di BCA juga ada cicilan BCA gitu kan gitu. Oke. Ya, jadi ini pendanaan atau pembiayaan untuk pembelian alat kesehatan gitu maksudnya ya. Betul. Ya, jadi potong sebentar. Dari tadi kan yang dibicarakan masalah bisnis. Kalau nggak sehat gimana mau berbisnis, Pak? Jadi kita sehat dulu mestinya. Setuju Pak. Terima kasih Pak Yohanes, terima kasih pertanyaannya. Jadi Mas Taufan ditanya Amarta
bisa nggak tuh membiayai pembelian alat Nah, kesehatan? udah berapa orang yang minta begitu, minta kredit karena bagaimana cara bayar saya bisa nyicil gitu. Nah, ini harga emang dari sananya harganya mahal ini alat, Pak. Iya, ya. Jadi ini consumer nih, Mas Taufan ya, bukan produktif. Betul, betul. Ini teknologi. Iya, ya. iya. Kalau dari saya, ya kalau produk yang Amarta punya saat ini memang kita ngasih pinjemnya kayaknya kalau pinjaman 3 juta 5 juta nggak cukup buat Bapak, jadi kekecilan itu. Iya, kita punya produk segituan Pak. Mungkin di sini ada sponsornya itu Pak, ada Universal, BPR Universal. Bisa kali itu Pak. Maksud saya ke sana itu Pak. Ya nanti Pak Yohanes nanti kita bantuin, kita cariin channel-channel yang bisa membiayai untuk pembelian alat kesehatan ya. Tapi pesannya masih sehat-sehat gitu Mas Taufan. Oh, sehat dulu baru bisnis Pak. Kalau nggak sehat kemarin mau bisnis. Oke. Terima kasih Pak Yohanes ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Mas Taufan, Mbak Jovi, mungkin kita tutup dulu ya sesi tanya jawab. Jadi mungkin bisa saya simpulkan karena waktunya terbatas ini bahwa ini luar biasa ya. Jadi para audiens, para pelapak itu bisa mendengar, melihat langsung sharing pengalaman dari Mas Taufan maupun Mbak Jovi mengenai bahwa ya kita harus berani pindah ke satu area yang kita believe dan sesuai dengan cita-cita dia. Jadi kalau Mas Taufan dari high paying job, pekerjaan yang elit gitu ya, terus mau ke desa karena keterpanggilan, saya rasa itu satu hal yang menarik yang bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Jadi semua kalau didasarkan dengan cinta, dengan nilai-nilai yang luhur itu ya ada berkahnya lah ya, ada berkahnya. Dan dalam perjalanan juga Mas Taufan juga susah ya, jatuh bangun juga ya. Tetapi pada waktu diumumkan jadi staf khusus Pak Jokowi, saya lihat wah ini Mas Taufan ini luar biasa. Dan yang kita suka tuh value-nya tuh ya. Value itu artinya membantu mengangkat kemiskinan, terus masuk ke desa-desa dan berani juga investasi di jaringan offline ya. Jadi juga membuka lapangan pekerjaan kan Mas. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang jadi bantu, tapi juga banyak lapangan pekerjaan yang terbuka sebagai mitra daripada Amarta. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa yang bisa menjadi bekal bagi para pelapak gitu ya. Yang terakhir itu adalah menggunakan teknologi ya. Jadi teknologi itu seperti kayak quantum leap. Jadi loncatnya bisa luar biasa. Jadi kita lihat Mas Taufan ini this is brilliant ya. Tahun 2016 itu kan masih belum euforia e-commerce ya, belum terlalu lah ya. Tetapi sudah melihat ke depan bahwa Amarta itu perlu menggunakan teknologi, menggunakan platform teknologi untuk upscale bisnisnya, dan kemudian ternyata itu berhasil, di mana banyak funder-funder, private equity, pemodal venture capital itu mau mendukung Amarta. Juga bagi Bapak Ibu sekalian yang mau tertarik dengan misi-misi Amarta juga bisa ikut mendanai ya, Mas Taufan ya. Jadi itu luar biasa, dan mudah-mudahan dengan menggunakan teknologi itu juga bisa menjadi hal yang harus dilakukan oleh para pelapak supaya produknya bisa makin maju lah gitu ya. Baik, Mas Taufan, ya luar biasa ya, kita sudah ngobrol hampir 1,5 jam lebih. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar lapak kita buat sharing, kasih nilai-nilai yang sangat bagus. Kita doakan Mas Taufan sehat, Amartanya juga sehat, bisa terus berkembang, membantu ibu-ibu di pedesaan, membantu kaum-kaum kecil, sehingga mereka bisa menjadi secara ekonomi, secara finansial bisa mandiri, semakin kuat, sehingga negara kita bisa makin maju. Jangan lupa untuk nengok-nengok kita yang di desa Bintaro, siapa tahu nanti Amarta buka jaringan ke Bintaro Mas ya. Oke.
Itu sih. Mungkin penutup, Mas Taufan ada yang mau disampaikan kepada audiens? Ya, dari terima kasih banyak Pak Niko sudah diundang berbagi sharing di sesi ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa memberikan value buat diskusi hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk lapak kita dan Paroki San Mar Bintaro. Oke, Mas Taufan, terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Taufan dan tim untuk hadir di webinar lapak kita. Semoga Tuhan membalas dengan berkat yang berlimpah, memberikan kesehatan buat Mas Taufan dan tim Amarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kasih aplaus kepada Mas Taufan, kepada tim yang telah hadir di lapak kita. Terima kasih dan juga buat teman-teman yang telah ikut serta dalam webinar ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Taufan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bekal buat kita semua untuk bisa maju menjadi sultan kayak Mas Taufan ini ya, katanya gitu. Kalau crazy rich itu kan sultan gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan sesi ini ke MC Ella, silakan. Oke, terima kasih Pak Niko Mardiansyah. Aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Taufan atas informasinya yang begitu luar biasa. Nah, oke, sesi selanjutnya kita akan menyerahkan tanda terima kasih kita dari San Mare, dari Bapak Ibu peserta semuanya untuk Bapak Taufan. Untuk tanda kasih ini saya mau mempersilahkan kepada Bapak Victor Toto Sudityo sebagai perwakilan untuk memberikan sertifikat dan juga tanda kasih kepada pihak Amarta, terutama Bapak Andi Taufan Garuda Putra. Oke, terima kasih Lea. Baik, Mas Taufan, mewakili pengurus gereja Santa Maria Regina dan juga komunitas-komunitas pelapak kita yang hadir di sini serta komunitas lainnya. Kami bersyukur, berterima kasih nih atas pencerahan dan juga berbaginya dari Mas Taufan Garuda Putra. Sebagai wujud terima kasih kami dan juga kami berharap agar hubungan ini bisa terus berjalan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Dari kami menyerahkan sertifikat tanda terima kasih, semoga berkenan diterima. Terima kasih Pak Victor. Oke, terima kasih Pak Victor atas pemberian sertifikat dan tanda kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mau memanfaatkan momen bersama dengan Bapak Andi Taufan Garuda Putra. Kita akan melakukan sesi foto bersama tentunya. Aku mau mempersilakan Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya. Tim panitia bisa dibantu juga untuk dibuka kamera dari setiap peserta. Oke, kita ada 3 slide. Puji Tuhan banyak peserta hari ini. Kita akan melakukan 3 kali pemotretan. Oke, sesi pertama, kasih jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, tetap diangkat jempolnya. 1, 2, 3. Oke, dan slide yang ketiga, jempolnya kembali tetap ditahan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Andi Taufan Garuda Putra sekali lagi untuk waktu dan kesempatan serta berkat melalui informasi yang diberikan kepada kami. Tuhan memberkati segala usahanya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, di sini selanjutnya aku akan masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu nih sama Bapak Ibu sekalian juga ya tentunya, yaitu pengundian kepada 4 orang peserta yang beruntung untuk mendapatkan lucky draw di sesi pertama. Tim panitia bisa dibantu untuk kita bisa spin lucky draw-nya.
Oke, bisa satu lagi mungkin ini ya, karena atas nama Ibu Adriani Ria ada dua kali. Jadi bisa satu orang lagi. Ya, Andi Taufan juga enggak. Ya, sama pastinya untuk Bapak Andi Taufan. Kita bisa spin kembali ya, panitia. Silakan. Oke, kira-kira namaku keluar nggak nih ya? Pastinya kayaknya tidak nih. Oh, kita sudah dapat nama pertama. Nama kedua juga sudah. Kita tinggal 2 orang lagi nih. Kira-kira. Oke, aku akan bacakan selamat kepada Ibu Adriani Ria. Kemudian Bapak Albertus Agus Sancoko, Ibu Maria Serafina Astriani, dan Bapak atau Ibu Gehardanindra Kusuma. Dan masing-masing akan mendapatkan lucky draw voucher tabungan sebesar Rp250.000 dari Universal BPR. Dan tentunya aku mau mengucapkan sekali lagi kepada pembicara utama kita pada pagi hari ini, Bapak Andi Taufan Garuda Putra, beserta tim dari Amarta. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kaman Siboro, dan juga Bapak Niko Mardiansyah selaku moderator luar biasa kita pada pagi hari ini. Dan aku mau menginfokan bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke sesi yang kedua. Itu adalah informasi mengenai lapak kita, marketplace-nya internal dari Santa Maria Regina tentunya. Jadi aku mengharapkan Bapak Ibu sekalian tidak keluar dari acara kita pada hari ini, dan pastinya di akhir acara tetap ada undian untuk 4 orang pemenang kembali. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini hingga selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan sesi kita yang kedua, ada video dari panitia